Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah. Baru-baru ini ada info dari seorang Imam Mahdi yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, yang menemukan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Assalamualaikum ya Muhammad bin Abdullah ya Rasulullah. Sudah saatnya makam Rasulullah terbongkar pada umatnya. Nggak mungkin rahasia kebenaran akan terus tertutup. Aku sudah ini beliau ini. Ya Allah, ya Rasulullah. Alhamdulillah hati kamu sudah datang ke makamku bersama Abahmu dan Pak Tirto. Tidak ada yang tahu bahwa ini makam Muhammad bin Abdullah. Sesudah rahasia dibangun oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi di sini, mungkin baru akan timbul kepercayaan. Rasulullah SAW itu diyakini makamnya ada di Indonesia, di Lombok sana. Ini bagaimana ya? Kalau menurut kitab An-Nahrul Maurud ya boleh. Boleh. Gimana lagi? Bang, kitabnya kitab Ba'alawi. Ini kitabnya. An-Nahrul Maurud karya Habib Al-Idrus. Jadi nanti saya mau bikin makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di depan pondok saya ya nggak apa-apa. Karena ada ajarannya, ada tuntunannya. Ada kitabnya, An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud. Min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa Imamil Wasilin Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar bin Idrus Al-Habsyi, yang mana ini dikumpulkan oleh Jama'ahu Al-Imam Al-Arif Billahi Ta'ala Ubaidillah bin Muhsin bin Alwi bin Sekaf As-Sakfaf Al-Alawi radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim. An-Nahrul Maurud. Sebenarnya ini ada 2 juz. Yang juz 2-nya ini lebih spesifik, nanti akan kita baca bersama tentang dibolehkannya membuat makam-makam palsu, baik itu makam wali atau nabi. Lah, kalau menurut standar normal ya ajaran Islam ya yang berhubungan dengan Quran, hadis, ijma' qiyas ya, ya jelas haram. Jelas tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu nanti akan membaur ya, tasyabuh, tidak jelas mana yang asli, yang benar, dan mana yang salah, yang palsu. Yang akhirnya akan membingungkan itu. Tidak ada standar khusus yang bisa dipercaya ya. Pokoknya surah al-istifadhah ya wis pokoknya. Nggak perlu dalil-dalil kitab-kitab sezaman primer atau sekunder yang mendekati, ya nggak perlu ya. Ini kan dalil mereka para habaib itu. Ini sangat berbahaya jika terus diyakini ya dengan adanya dalil dari kitab ini. An-Nahrul Maurud. Kalau para kiai ada yang ingin minta kitabnya ya saya kasih. Saya kasih. Ini menandakan bahwa ajaran Ba'alawi itu sesat, menyesatkan. Mohon maaf. Mohon maaf. Tidak hanya sesat saja, tapi menyesatkan. Aslinya itu ranah tasawuf. Tapi jumbuh tasyabuh seakan-akan menjadi suatu anjuran ajaran syariat. Lalu diarahkan ke hakikat. Hakikatnya yang penting kan hatinya, ya, niatnya. Ya. Bihusni niyatihi atau bihasbi niyatihi wa kuwati himmatihi wa azimatihi. Tergantung niatnya. Kuwatnya tergantung niatnya. Ya itu tadi. Saya membuat makam serta niati di makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak buat di kamar saya ya boleh-boleh saja. Menurut kitab ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Kata para luhur mereka Ba'alawi bahwa
orang-orang yang masuk kota Tarim itu akan keluar otomatis menjadi wali. Tapi kalau menurut saya tidak. Karena apa? Selama ini kami meneliti bahwa kota Tarim itu kota yang paling terbelakang. Karena tidak menggunakan akal pikiran. Beda dengan provinsi Taiz. Provinsi Aden, provinsi San'a itu lebih maju pesat. Ya, era keterbukaan informasi mereka terima, ilmu dan teknologi mereka adopsi. Tapi kalau di Tarim itu masih primitif. Karena di sana tidak mengedepankan akal dan pikiran yang sehat, hanya menggunakan perasaan, hati, dan nurani saja, sehingga tidak mampu membedakan ma bainal haq wal batil. Yang penting yakin. Sampai-sampai ada video seorang ibu-ibu ya dari Indonesia berziarah ke sana kepingin hamil, itu ada satu tiang itu yang apabila dipegang itu bisa membuat hamil. Itu juga ada. Terus ada lagi di satu masjid itu ada tiang yang apabila orang membaca Al-Quran itu salah langsung diingatkan oleh tiang itu. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacanya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddat alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya aja. Luar biasa. Kalau tiang itu tiang menungso, betul nopo-nopo. Tiang itu kan bahasa Nusantara, tiang itu manusia. Nah ini tiang-tiang beneran itu loh. Tiang tembok beton itu loh. Itu bisa ngomong dan mengingatkan bacaan Al-Qur'annya imam atau orang yang membaca Al-Qur'an di sekitar situ yang salah. Nah, hal-hal seperti ini kalau dipertahankan dibawa ke Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara halu yang akhirnya tidak mampu menikmati sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita akses, kita nikmati bersama. Gara-gara pola pikir ya, memori yang dikotori dengan cerita-cerita halu itu. Jadi inilah bahayanya itu. Seorang penjajah itu tidak hanya membodohkan negeri jajahannya, tetapi juga mengkaburkan sejarahnya, leluhurnya, asal-usulnya, mengkaburkan asal-usul kehebatan cerita-cerita nenek moyangnya, lalu mengkuburkan bukti-bukti manuskrip ya, sejarah peninggalan leluhurnya, lalu mengkabarkannya dengan kabar-kabar berita yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kepentingannya. Itu agendanya. Buktinya mana? Ya buktinya sekelas Profesor Yasmin Zaki Syahab, Profesor UI lah itu, Universitas Indonesia lah ya, universitas bergengsi, nomor one ya, nomor wahid ya, nomor 1 di Indonesia ya. Pola pikirnya itu saja, walaupun beliau ahli antropologi ya, budaya Betawi dan Ba'alawi ya, bisa memiliki pemikiran bahwa Pangeran Diponegoro itu Ba'abut. Di sisi yang lain Pangeran Diponegoro itu bin Yahya. Jadi rebutan antara bin Yahya dan Ba'abut itu. Tuanku Imam Bonjol itu dari marga Syihab. Profesor Quraish Syihab itu mengatakan seperti itu. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab ya Imam Bonjol. Ya kan, tapi tidak menonjol sebagai Habib, sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya, itu. Profesor Ba'alawi itu juga halu loh ya. Mohon maaf ya. Sekelas profesor loh ya. Integritasnya terhadap bangsa dan negara itu mana? Apalagi agama. Dikatakan itu terang-terangan waktu di RA Robito Alawiyah ya, pada sesi tanggal 8 itu ya kalau nggak salah ya. Profesor Yasmin Zaki Syahab, Pangeran Diponegoro itu Ba'abut.
Apa bedanya dengan Syarifah Fatimah Ba'abud yang mau mengkudeta Kesultanan Banten dulu itu? Sama saja. Jadi kalau menurut saya sulit membedakan, mohon maaf nggih. Dari 1% marga Ba'alawi, mulai dari yang muda sampai yang tua, mulai dari yang asor sampai yang paling tinggi profesor, sama saja. Hanya 1% ini yang tersembunyi, yang saya masih belum bisa menemukan sosok-sosoknya itu. 99%. Sekelas Prof. Quraisy ya, mbok yo, ya harusnya ya, nggak usah ngomong kayak gitu. Beliau itu dari marga Syihab, ya, Quraisy Syihab, Alwi Syihab, ya, Najwa Syihab, terus Rizik Syihab, dan Syihab-Syihab yang lain. Merasa satu marga, lalu Tuanku Imam Bonjol disihabkan Muhammad Syahab. Akhirnya ya ini dari Ba'alawi lah, ngarang dari mana? Dasarnya mana? Oh, saya punya buku paling tua tentang silsilah perjuangan beliau Tuanku Imam Bonjol itu. Jadi ini sangat memalukan dan memilukan kita sebagai bangsa yang besar. Sekelas profesor itu bisa seperti itu, apalagi yang Profesor Yasmin Syihab tua, ya. Apakah sengaja atau berbohong? Kalau berbohong itu kan tahu kalau itu salah, ditutup-tutupi, itu namanya berbohong. Tetapi kalau tidak tahu terus mengatakan itu namanya bukan berbohong, bodoh. Mohon maaf, bukan profesor. Maaf, bukan profesor itu. Sangat memalukan dan memilukan. Lewang Pangeran Diponegoro iku wong Jawa asli Mataraman. Tolong ambilkan kan apa kupluk-kupluk ini Blangkon. Aslinya foto yang dipasang itu bukan pakai serban jubah seperti kuban, enggak. Beliau itu pakai banglon tapi banglon ala Jogja. Terus ini pakai beskapan itu. Kalau pas perang kadang memang menggunakan itu karena memang beliau termasuk orang yang mengidolakan tentara Janissary, Turki Utsmani. Jadi kadang seperti itu, mengidolakan sosok tentara perang yang gagah berani itu. Tetapi tidak seterusnya pakai pakaian-pakaian kearapan seperti beliau asli orang Jawa. Dari mana heran saya itu. Nah inilah yang namanya sengaja. Ini memang sengaja menciptakan sejarah versi mereka untuk kita terima. Lah kalau kita sendiri mungkin mampu ya memilahnya, tetapi kalau anak-anak didik kita bagaimana? Nanti jika buku-buku sejarah kita dirubah oleh mereka, terus anak cucu kita ini tinggal menikmati saja tanpa bisa memprotes atau memproteknya, bagaimana? Akan jadi apa bangsa ini? Jadi bisa juga bahasa kasarannya itu ingin mengkooptasi satu negara dengan bendera agama. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Padahal kita ini negara besar, penduduknya terbesar, wilayahnya paling luas dan besar, ya, kekayaannya sangat besar, banyak orang-orang besar, ya. Sebelum ada bangsa Arab itu orang kita itu sudah ada sejak dulu, sejak dulu. Cerita tentang negara Sabak ada di Yaman itu nanti akan kami mentahkan, akan kami patahkan, insya Allah di waktu yang berbeda. Jadi kita ini kelemahannya adalah tidak berani meluruskan pembeloan yang selama ini mereka lakukan. Kita kadang-kadang masih wis biarkan saja lah, nggak ada pengaruhnya. Oh, nggak bisa. Tesisnya Siti Fatimah yang mengatakan bahwa makam KRT Sumodiningrat itu ada di Lampir Kidul Semarang, sudah terbit kok di ACC dan menjadi sarjana S2 kok. Ayo, kita mau apa? Nanti suatu saat itu akan dijadikan sebagai rujukan, referensi, penelitian oleh mahasiswa-mahasiswi kita berikutnya. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi ketika ada tulisan dari Badan Statistik Nasional Surakarta ya, yang mengatakan bahwa yang berziarah ke makamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada 800 juta orang.
Sudah ada bukunya itu. Badan Statistik Nasional ya wilayah Surakarta. Ini kan sangat berbahaya. Oleh sebab itu kita harus waspada. Jangan terlena. Oleh sebab itu juga harap saudara-saudara yang menemukan kejanggalan makam-makam palsu robohkan saja, tapi tetap menggandeng aparat setempat. Ya, jangan main hakim sendiri. Termasuk yang di Ulu Jami, ya, Pemalang itu sudah bagus melibatkan aparat desa setempat. Karena memang ceritanya yang dimakamkan di situ adalah petakik, tukang ngurus kuda. Kok bisa jadi Habib bin Yahya? Ya karena memang ngabdi dalamnya Habib yang ada di Pekalongan itu. Akhirnya dikasih marga bin Yahya. Kok bisa ya membangun kubah di atas makamnya yang begitu megah ya, di makam umum ya, pemakaman umum ya, kok bisa ya? Kemana saja kemarin warga di sana itu? Kecolongan ya, tapi nggak berani, mungkin takut sama dinasti Pekalongan ya. Akhirnya sekarang nggak ada yang ditakuti lagi. Ini karena perjuangan kita bersama. Kiai Imad, ya, Raden Syarif Rahmat, ya, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawannya. Jadi jenengan semua juga terlibat, PWI, LS sudah berdiri di mana-mana. Di Sukabumi 41 makam palsu dihancurkan, ya. Di Wonosobo 78 makam palsu dirubuhkan, ya. Ini bagian daripada tanda-tanda rungkatnya dinasti Ba'alawi yang ada di Nusantara. Insya Allah seperti itu. Walaupun toh ada penutupan tentang diskursus nasab oleh RA, sudah disahkan bahwa nasab tidak bisa dibahas sendiri, disahkan sendiri, nggak bisa. Yaitu sama dengan i'tiqadiyah bukan ilmiah, bermain keyakinan. Nanti akan tetap ya tidak ada hasil kita menyadarkan mereka. Kalau kita biarkan seperti itu, tetap akan berlanjut perjuangan untuk mencerdaskan bangsa. Tetap akan kami lakukan berdasarkan keilmuan, bukan kedengkian, kebencian. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Nah, ini saya bacakan bahwa membuat makam palsu itu boleh-boleh saja. Menurut kitabnya Ba'alawi An-Nahrul Maurud. Wa kana yaqulu, dan beliau Habib Aidrus berkata, yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil auliya bal wal anbiya ayyushakhisa dari hadza dzalikan nabi awil wali suratan hissiyatan. Beliau Habib Idrus ini berkata, sebaiknya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi sebagian para wali. Ziarah wali songo kan berat lah ya. Daripada begitu lebih baik menciptakan makam songo, ya nggak apa-apa. Jejer-jejer ya. Jadi langsung makan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Mbah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, ya Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, langsung daripada soro-soro Cirebon sono. Langsung di sini saja. Yang penting niate kan gitu. Karena apa? Roh jiwa manusia yang meninggal dunia itu peyar, melalang buana di seluruh udara sana. Bagi orang yang tidak mampu ya, atau memiliki alasan tertentu, tidak bisa menziarahi makamnya Kanjeng Nabi Muhammad, makamnya Nabi Hud, makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan lain-lain. Bahkan makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asy'adili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki ya. Dia boleh membangun doreh. Doreh itu ya yes, kuburan, yes, batu nisan gitu, dibentuk dari kayu atau batu atau kain ya. Nabi atau wali itu. Nabi atau wali itu. Min saubin au nahwihi, dari bahan kain ya, baju atau mori ya, kain kafan itu lebih sakral ya. Tsumma yastahdhiru ruhaniyatahu, lalu niat untuk menghadirkan ruhaniyahnya orang yang diziarah itu, wa yazurahu, dan menziarahinya.
Wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda barihi, dan melakukan sesuatu sama seperti ketika berziarah langsung. Misalkan saya ziarah ke makam Mbah Sunan Bonang, ya sama seperti ketika saya asli ziarah di makam Mbah Sunan Bonang itu. Fa innahu yahsulu lahul madad, maka perbuatan itu sesungguhnya mampu menghasilkan keajaiban pertolongan, ya, kemanfaatan, ya, kemaslahatan min dzalikal wali awin nabi, mendapatkan karomah dan maunah syafaahnya nabi, karomahnya wali itu. Bihasbi niyati, tergantung niatnya. 166 sampai 167 ya. Bihasbi niyati wa quwwati himmati, dan kuatnya semangat, ya. Semangat antara niat dengan himmat itu saudara kembar. Tapi himmat ini keinginan yang lebih kuat itu. Wa azimati, dan azimahnya, azimah itu ya sama, kekuatan batiniah, ya, niat yang sangat kuat. Antara niat kuat tuh himmah dan azimah ini bareng, maka mantep muadep ngasilake ing pikarep, ya, akan mendapatkan apa yang dikehendakinya, yang dimaksud hajatnya itu. Ya sama seperti makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu. Nah, kalau menurut standar ajaran Islam yang benar, ya nggak boleh. Itu namanya pembodohan, penipuan publik, membuat hayalan-hayalan sendiri. Oleh sebab itu nggak perlu ditaati kitab ini. Cukup diketahui bahwa memang Ba'alawi itu memiliki rujukannya. Jadi petilasan-petilasan sama seperti makam Habib Al-Haddad Priok, Jakarta Utara. Menurut kitab ini ya boleh. KRT Sumo Diningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang, menurut kitab ini ya boleh. Makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Terboyo, ya menurut kitab ini boleh. Coba ajur apa enggak? Nanti makam Imogiri, makam Raja-Raja Mataram Islam yang ada di Imogiri, Yogyakarta, akan saya cloning, saya bawa ke Surabaya semua. Saya akan membuat makam Imogiri yang asli, makam Sultan Agung Hanyokrokusumo yang asli itu di sini. Ajur semua, ajur. Inilah efek rusak, daya rusak dari paham-paham halu ini. Walaupun halu, tapi ada kitabnya. Ini yang saya kadang-kadang heran ya, kok bisa ini? Heran ya. Bahkan tidak hanya berziarah ke makam Nabi atau wali saja, termasuk khususan yang mereka lakukan ketika menziarahi makam Imam Ahmad Al-Muhajir dan makam Habib Ahmad Al-Habsyi yang ada di bawahnya itu, yang ada di Syi'ab Bani Mukhaddam itu. Itu juga sering dilakukan oleh mereka, khususnya beliau Habib Al-Aidrus, pengarang kitab An-Nahrul Maurud ini. Wa kana radhiyallahu anhu yutilu fi ziyarah khususan li hadaini sayyidaini Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ahmad Al-Habsyi. Jadi di makam Syi'ab Bani Mukhaddam itu ada dua makam. Yang atas 100 meter naik ke atas itu, lereng bukit itu makam Imam Ahmad Al-Muhajir, yang bawah itu makam Habib Ahmad Al-Habsyi, tapi baru ya, sekitar abad 11-an Hijriah. Wa yaqra'u qira'atan murattalatan wa yad'u bi du'ain qad jama'ahu fi kitabin yaqra'uhu nadharan inda ziyaratihi lahumma wa li ghairihima wa kana inda nihayati ziyarati Sayyidina Al-Muhajir yakumu wa yakhruju ra'sahu minal fathah allati tuqa bil wajha Sayyidina Al-Muhajir. Di sebelah, di sampingnya makam Imam Ahmad Al-Abad Al-Muhajir di Husaisah Syi'ab Bani Mukhaddam itu kan ada terowongan itu, ada bolongan itu ya. Bolongan itu katanya kalau pas ziarah ke sana itu ngundang, orang-orang Indonesia ke sini, sama dengan wa'adzin finnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin amik itu. Sama kayak seperti itu. Terus madhab wajah Sayyidina Al-Muhajir wa yusallim ala Sayyidina Al-Khidir, tidak hanya menghadap wajahnya Imam Ahmad Al-Muhajir, tapi juga mengucapkan salam kepada Nabi Khidir Balya Ibnu Mulkan. Wa yaqulu anna Sayyidina Al-Khidir alaihissalam
yusyarrifu kulla yaumin min tilkal fatrah, menampakkan diri di bolongan itu. Ada bolongan, nanti jenengan lihat sendiri makam Imam Ahmad Al-Muhajir, ada bolongan itu. Lah itu setiap hari ya, kulla yaumin kok Nabi Khidir itu selalu menampakkan diri di situ. Min tilkal fathah wa yusallimu ala sayyidina al-muhajir, dan mengucapkan salam kepada Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, katanya yang bernama Ahmad Al-Muhajir itu radhiyallahu anhu. Nah, ini ada kitabnya. Nah, ini halaman 181. Jadi mulai 160 sampai 190 ini ada poin kalimat-kalimat penting ya yang bisa kita pahami bersama, bahwa ternyata mereka itu hanya menggunakan perasaannya saja, tidak menggunakan akal sehatnya. Padahal kekuatan, kelebihan manusia itu terletak pada akal sehatnya. Ahsani takwimnya manusia itu terletak pada akal, pikiran yang sehat yang Allah berikan. Tetapi ditanggalkannya guna untuk mengikuti halusinasinya saja. Nah ini, kitab An-Nahrul Mawrud tidak hanya makam wali yang bisa diduplikasi, makam Nabi pun bisa. Begitu juga ziarah-ziarah manapun yang menyulitkan ya atau lemah untuk mendatangi terlalu jauh makamnya, maka cukup membuat makam-makam palsu. Ya di dekat sini, makanya Imam Syafi'i saya bangun di Surabaya ini ya boleh menurut kitab ini. Oleh sebab itu inilah yang namanya kesesatan yang nyata. Tapi anehnya ada kitabnya. Berarti panjenengan semua bisa menyimpulkan ajaran apa ini, kan gitu. Kesimpulan atau bahasan akhirnya adalah bahwa ternyata ajaran mereka itu menyimpang. Karena ada tuntunan kitabnya dari leluhurnya sampai sekarang. Yang saya masih acungi jempol dari 100% ya, itu ada 1% diantaranya adalah pengarang kitab Idhamul Qut ini, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, Mufti Hadramaut ini. Ini hidupnya setelah pengarang kitab yang kita bahas kemarin, Al-Istizadah. Bukan Al-Istizadah. Al-Istizadah itu cucu Samsuddohiroh. Samsuddohiroh kan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, itu juga Mufti Hadramaut, tapi ini Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Wafatnya tahun 1275 Hijriah. Ya. Ini kacek selawe tahun dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, ini penting ya untuk kita buka apa yang beliau tuliskan dan sampaikan, bahwa beliau sangat-sangat profesional walaupun dari kalangan Ba'alawi sendiri. Wan taqala minha ila Qara'dusyab, kitab Idhamul Qut halaman 781. Falam ya'nas biha. Fantaqala ila al-Khusaisah bidhamil ha wa fathis sin al-mukarrarah bainahuma ya musyaddadah maksurah. Qaryah ala nisfi marhalatin min Tarim, 12 km lah Khusaisah itu dari kota Tarim. Fastau tonaha ila antufiya biya sana 345 Hijriah. Wa dufina bi khidbil jabali al-madhkur. Bi khidnil jabali al-madhkur. Qala Sayyid Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra fi tarjamatihi lil Idrus. Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra dalam kitab Fathur Rahimir Rahman mengatakan bahwa tuwfiya Syekh Ahmad bin Isa bil Khusaisah. Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir menurut mereka itu wafat di Khusaisah. Wa dufina fi Syibya, dan dimakamkan, dikuburkan di lereng gunung yang ada di Khusaisah. Tapi walam yu'rafil ana maudhi'u qabri, tapi tidak diketahui sampai sekarang tahun 889 Hijriah itu letak kuburannya Imam Ahmad Al-Abah. Jenengan hitung 345 nggih. 889 Hijriah dikurangi 345 berarti 544 tahun itu masih belum diketahui di mana lokasi makamnya Imam Ahmad Al-Abah. Ini namanya tidak suhroh wal istifadhah. 5 abad lebih, 544, walaupun di Al-Jauharus Syaffaf 855 itu juga diterangkan oleh Habib, bukan Habib, Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, ya, itu dikuatkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra.
bahwa sampai tahun 889 Hijriah alias selama 544 tahun itu masih belum ditemukan makamnya Imam Ahmad Al-Abah. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabri. Ini loh paling penting. Walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Dan tidak diketahui sampai sekarang 889 Hijriah di mana letak lokasi kuburannya Imam Ahmad Al-Abah. Nah, ini paling penting. Bal inna Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, tetapi Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus kana yazuru fi syi'bil madhkur, sering berziarah ke situ gitu loh. Aneh. Walaupun Khusaisah pernah dihancurkan ya oleh musuh pada waktu ketidakstabilan keamanan di sana, tapi tetap harusnya masih ada sisa-sisa yang bisa dideteksi di sana. Waqala inna Syekh Abdurrahman kana yazuru. Syekh Abdurrahman As-Segaf ya kana yazuru, berdasarkan dua Habib ini loh, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan Habib Abdurrahman itu menziarahi tempat itu. Wa huwa zahirun. Lah ini menjelaskan fi annahuma kana yazuranil jabal biduni ta'yini maudhi'in. Kedua Habib itu menziarahi gunung atau lereng bukit itu dengan tanpa menentukan tempatnya di mana. Nah, ini berarti kan sama, ya makam palsu. Sama. Arti makam Imam Ahmad Al-Abah dibantah kayak apa? Saya punya datanya semua. Nggak bisa. Itu makam palsu. Makam palsu. Kalau nggak percaya, ayo digali bersama. Rame diziarahi umat manusia itu baru abad-abad terakhir ini saja. Dulunya nggak ada. Nggak ada. Dibangun Mekah itu ya baru-baru saja. Dulunya nggak ada. Ini yang mengatakan bukan saya. Dari kalangan mereka sendiri, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf Mufti Hadramaut Yaman. Ayo, bantahan. Golemu dewe. Ayo. Ini Amalan adapun ya 150 tahun yang lalu lah kemungkinan. Fakot ayyanuhu, orang-orang sudah menentukan titik di mana makam Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir itu. Imma bil qoroin, ya, ada kalanya dengan korenah lah ya, ronsen atau ya kira-kira lah. Wata adik gatuk matuk. Wa imma bil kasfi, dan kadangkala berupa mukasyafah. Mungkin istikharah atau dengan jonggo sukmo atau mungkin titik koordinat sini mungkin ya, kemungkinan kok pas di sini, nah enak di sini aja. Itu namanya kasfi, mukasyafah, atau dengan cara semedi lah atau meditasi lah ya. Alartifa'in yazidu an mi'ati dhira'in fil jabal, di atas bukit, di tempat yang naik dari bawah itu perkiraan 100 dhira'. Kalau 1 dhira' itu 60 cm ya, berarti sekitar 60 cm kali 100 ya, 60 meteran ya. Yazidu an mi'ati dhira'in fil jabal wa hahuna mabakhis. Jadi intinya makam Imam Ahmad Al-Muhajir yang ada di Khusaisah Syekh Bani Mukhaddam itu juga palsu, tetapi oleh kitab ini diperbolehkan. Makam Nabi Hud palsu. Gak ada makam Nabi Hud terbelah seperti itu tuh, gak ada. Makam Nabi Hud itu hidup pada abad atau tahun berapa? Nah, inilah yang namanya amburadul ya. Sengaja menciptakan ketidaknyamanan suasana pemahaman sejarah kita. Di antaranya diikuti oleh sekelas Imam Mahdi versi Lombok sana, yang akhirnya menemukan makam Rasulullah SAW tidak di Madinah makamnya, tapi di Lombok Nusa Tenggara itu. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.